Oke kakak, kita ke alur cerita Spirit Sword Sovereign dulu ya. Subrek dan like ya kak. Gas can you. Dari ruang reinkarnasi, Chu Xingyun mengeluarkan ledakan panah emas tajam. Menggunakan panah sebagai pena, Chu Xingyun dengan cepat menggariskan di tanah. Segera Chu Xingyun menggambar kumbang jurang di pasir datar. Kumbang jurang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. 3 bagian ditutupi oleh karapas hitam yang tebal, membentuk tubuh kumbang yang tidak bisa dihancurkan. Dari 3 bagian, yang terbesar adalah perut dengan total 2 surut. Yang kedua adalah dada, yang merupakan bagian terbesar kedua, sepasang kaki depan yang tajam tumbuh di dada. Akhirnya, kepala kumbang abisal, sebenarnya seukuran dada. Sepasang taring tajam menyebar ke sisi dan kemudian bertemu ke tengah. Sepasang taring ini sangat tajam, dan bahkan baja bisa patah. Kepala gigi, kaki depan dada, dan 2 pasang kaki belakang di perut, ini adalah struktur kumbang jurang. Perlu disebutkan bahwa kepala dan dada kumbang abisal saling terhubung, dan karapas juga saling bertumpuk, yang pada dasarnya adalah keseluruhan. Menunjuk kumbang jurang yang ia lukis, Chu Xingyun berkata di mana kumbang jurang yang paling sulit. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata maka masih perlu bertanya, tentu saja, karapas di kepala adalah yang paling sulit, mengapa? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun menunjuk ke posisi di mana kepala dan dada terhubung. Superposisi kepala dan dada karapas dapat meninggalkan parasut, sehingga prajurit keluarga iblis dapat bersembunyi di karapas. Selanjutnya, tidak mudah terluka. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Kaisar Abisal berkata itu tidak cukup, karapas di sini saling melapis satu sama lain, yang mencegah musuh menusuk dari sini dan langsung melukai otak. Menatap Kaisar Abis tanpa daya, Chu Xingyun berkata jadi apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin melihat para prajurit iblis, kematian yang tidak berarti. Yang paling penting adalah ketika Demon Warrior mati, kumbang-kumbang ini kehilangan perintahnya, meskipun efektivitas tempur tidak akan berkurang, efisiensi tempur akan berkurang secara eksponensial. Dia menatap Chu Xingyun tanpa daya. Jika dia berubah 1 tahun yang lalu, dia tidak akan pernah kompromi. Evolusi selalu maju. Bagaimana dia bisa memilih untuk mundur? Tapi mulai sekarang, dia harus berpikir 2 kali tentang kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun. Setelah semua, Chu Xingyun baik terhadap jurang maut. Kumbang abisal tidak tahu seperti apa rahmat yang menetes ketika perkataan seperti pembalasan Yongquan pada kenyataannya. Selama mereka mendapatkan persetujuan mereka, mereka tidak akan mengkhianati mereka seumur hidup. Kecuali jika tidak ada kebijaksanaan dan pelatihan, jika tidak, ras dengan kecerdasan rendah tidak akan pernah belajar mengkhianati. Setelah merenungkan lagi dan lagi, Kaisar Abis berkata sangat tidak mungkin untuk meninggalkan celah, jika tidak itu akan menjadi titik fatal di sana, dan kumbang abisal akan memiliki cacat. Ini. Menghadapi penjelasan Kaisar Abis, Chu Xingyun juga harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Mengapa kita harus menambahkan titik fatal pada perlombaan tanpa kekurangan ini jelas tidak masuk akal. Tapi tanpa menjamin keselamatan prajurit iblis, Chu Xingyun merasa tidak manusiawi lagi. Melihat ekspresi terjerat Chu Xingyun, Kaisar Abisal berkata kalau tidak, meskipun celah tidak bisa dibiarkan, saya bisa mengubah baju besi kepala menjadi struktur yang bisa dibuka. Struktur yang dapat dibuka. Mendengar kata-kata Kaisar Abis, mulut Chu Xingyun mengangkat senyum pencerahan. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abisal berkata ya, karapas kepala bisa dibuka ke atas untuk mengungkapkan ruang kepala di bawah perlindungan karapas. Setelah keluarga iblis masuk, karapas ditutup lagi. Nah, apakah ada operasi seperti itu? Menghadapi saran Kaisar Abis, Chu Xingyun sangat gembira. Jika karapas benar-benar dapat dibuka, maka klan iblis akan sepenuhnya diselimuti oleh karapas, dan kemudian ingin melukai mereka. Meskipun bukan tidak mungkin, tetapi kesulitannya pasti yang tertinggi. Melihat Kaisar Abis, Chu Xingyun berkata apakah ruang di bawah karapas cukup besar? Apakah Anda yakin Anda dapat mengakomodasi Demon Warrior? Mengangguk dengan tegas, Kaisar Abis berkata tentu saja cukup, pada kenyataannya. Meskipun karapas sangat besar, sebagian besar ruang di bawah karapas kepala kumbang abisal sebenarnya kosong. Setelah melihat Chu Xingyun, Kaisar Abis berkata dengan sedih, namun dengan cara ini, iblis tidak sama dengan menunggang di kepala kita.
Mengangkat bahu dengan tak berdaya, Chu Xingyun berkata, maka tidak ada jalan, ketenaran dan kekayaan, Anda hanya dapat memilih yang sama. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyss tidak bisa membantu tetapi diam. Melihat adegan ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya kebutuhan taktis, dan itu tidak menunggangi kepalamu. Ya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Abyss tiba-tiba merasa tiba-tiba. Baru saja, dia telah sadar dan menggantikan dirinya dalam posisi itu. Dalam imajinasinya, iblis-iblis itu menunggangi kepalanya, yang pasti tidak mungkin. Setelah bangun di titik Chu Xingyun, dia tiba-tiba merasa lega. Tidak ada yang akan naik di kepalanya, iblis-iblis itu cukup masukkan kepala kumbang jurang biasa. Melihat Kaisar Abyss, Chu Xingyun melanjutkan, dan jika ada cukup ruang, Anda dapat meninggalkan ruang di kepala dan sisi leher. Dengan cara ini, bukankah itu duduk di bahu? Mendengar ini, Kaisar Abyssal tiba-tiba berteriak, ya, ruang kepala sangat besar sehingga dapat sepenuhnya mengosongkan 2 kursi untuk mengakomodasi 2 prajurit iblis, sehingga Anda tidak perlu naik di kepala Anda. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, itu saja. Sejauh yang saya ketahui, saya tidak berpikir bahwa seseorang yang duduk di bahu saya adalah penghinaan bagi saya. Tentu saja. Saya tidak bisa menerimanya jika itu di atas kepala. Menyipitkan mata dengan gembira, Kaisar Abyssal mengangguk dan berkata, saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan Anda. Jika Anda duduk di bahu, itu benar-benar baik-baik saja. Setelah jeda, Kaisar Abyss melanjutkan, itu saja, mari kita ikuti ini, bagaimana? Anda punya pertanyaan lain? Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, masalah lain adalah penglihatan. Karapas kumbang abisal dicat hitam. Jika memasuki kepala, visi prajurit iblis. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Abyssal berkata, yakinlah, sama sekali tidak ada masalah pada kenyataannya. Karapas di kepala awalnya transparan, saya akan menghadapinya sedikit, dan meninggalkan jendela transparan di tempat yang tepat. Baiklah. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun berkata, maka tidak ada masalah sama sekali. Percayalah, pasukan jurang yang dikendalikan oleh para prajurit iblis dapat dianggap sebagai pasukan nyata. Mengangguk kepalanya, Kaisar Abyssal berkata, memang, prajurit iblis terlatih dengan baik. Hanya di bawah komando mereka, kumbang Abyssal dapat melarikan diri dari jangkauan kendali saya dan melakukan operasi jarak jauh. Kepala jurang mengangkat kepalanya dengan bangga, Kaisar Abyssal berkata, namun, jika itu berada di dalam wilayah spiritual saya, atau jika saya secara pribadi memerintahkannya, kekuatan sebenarnya dari tentara Abyssal dapat meletus. Oh. Sambil tersenyum tidak rasional, Chu Xingyun tidak berdebat dengan Kaisar Abyss. Ini memang masalahnya sekarang. Tetapi di masa depan, ini mungkin tidak terjadi. Pada bulan ketiga masuknya Chu Xingyun ke padang pasir, ketika ia bergegas kembali ke tanah untuk ketiga kalinya, Kaisar Abyssal akhirnya mengandung dan melahirkan 10 juta telur yang jangkauannya jauh. Di dunia bawah tanah yang kecil, Kaisar Abyssal berputar di ketinggian rendah, menyebarkan 10 juta telur secara merata di laut bambu hijau yang lembut. Jika Anda perhatikan lebih dekat, telurnya berwarna putih dan putih, seperti nasi, tergantung di daun bambu. Telur kumbang ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Menurut Abyssal Emperor, telur kumbang ini identik secara alami. Dalam 49 hari ke depan, telur Abyssal ini akan menyerap aura di udara, dan ketika mereka mencapai saturasi, mereka akan keluar dari cangkang. Semakin banyak aura yang diserap, semakin baik kondisi bawaan kumbang ini, semakin tinggi bakat dan potensi, dan semakin tinggi tingkat yang bisa mereka capai. Saya mendengar bahwa telur kumbang menetas dengan menyerap aura, dan Chu Xingyun segera sibuk. Dari gudang iblis, 30 juta batu roh kelas 3 dikeluarkan. Dengan kerja sama dari 3.000 perwira wanita, 3.000 sidang dibentuk untuk mencakup semua hutan bambu di seluruh dunia bawah tanah. Dengan dimulainya 3.000 aura pengumpul, di seluruh dunia bawah tanah, di atas seluruh laut bambu aura melonjak dan konsentrasi aura meningkat 3 kali lipat. Ini adalah kasus dengan arai juling. Jika Anda menggunakan arai batu langka 9 roh, konsentrasi aura tertinggi dapat ditingkatkan dengan faktor 9, kecuali bahwa batu serang 9 roh benar-benar terlalu langka untuk menyediakan begitu banyak. Pada saat yang kritis, Chu Xingyun untuk sementara waktu berhenti menjelajahi di padang pasir dan tinggal di dunia bawah tanah, menemani Kaisar Abyssal dan dengan cermat mengamati telur-telur ini.
Hanya minggu kedua ketika jurang menetas, Bai Bing bergegas dan membawa Chu Xingyun pesan, mengatakan bahwa Sui Liuxiang ingin melihatnya. Setelah berubah ke waktu yang biasa, Chu Xingyun pasti sangat senang ketika mendengar Sui Liuxiang ingin melihatnya, dan dia pasti akan meletakkan segala sesuatu di tangannya dan bergegas secepat mungkin. Tapi tidak sekarang. Telur-telur jurang menetas dalam yang paling intens. Semakin sempurna proses ini, semakin kuat kumbang abisal yang lahir di masa depan, semakin baik bakat dan kualifikasi, semakin tinggi tingkat jangkauannya. Keluarga kumbang abisal tidak hanya terkait dengan keberhasilan atau kegagalan Chu Xingyun, tetapi juga terkait dengan keselamatan semua umat manusia. Oleh karena itu, walaupun saya benar-benar ingin melihat Sui Liuxiang, untuk saat ini, Chu Xingyun hanya bisa membiarkan Bai Bing yang memimpin. Sebenarnya tidak ada waktu untuk pergi untuk saat ini. Butuh waktu sebulan sebelum saya bisa melihatnya. Dengan akun Chu Xingyun, Bai Bing bergegas kembali ke kota Jiuxiao, menemukan Sui Xiuxiang, dan mengulangi kata-kata Chu Xingyun sebagaimana adanya. Di antara alis dan kerutan, Sui Liuxiang tampak sangat jelek, dengan sedih berkata di mana dia sekarang, kau membawaku ke ini. Menghadapi pertanyaan Sui Liuxiang, Bai Bing tidak bisa membantu tetapi terlihat malu. Mulai sekarang hingga sekarang, ini adalah saat paling kritis bagi kumbang abisal untuk menetas. Bulan depan akan menentukan nasib Chu Xingyun, tim yang mengelilingi Chu Xingyun, dan bahkan seluruh dunia bawah tanah, dan bahkan seluruh alam semesta. Untuk menghindari kecelakaan, Chu Xingyun tidak bisa pergi dalam satu langkah selama bulan ini, dan Bai Bing tidak diizinkan untuk mengungkapkan berita di sini kepada siapapun. Sekarang, Sui Liuxiang memintanya untuk membawanya menemui Chu Xingyun, bagaimana mungkin? Ini bukan masalah kepercayaan atau tidak. Pada titik ini, bahkan jika Chu Xingyun setuju, Kaisar Abisal tidak bisa setuju. Seorang asing seperti Sui Liuxiang dibunuh oleh Kaisar Abisal segera setelah dia mendekat. Pada saat genting ini, tidak ada yang akan melihat Chu Xingyun, dan tidak ada berita akan terungkap. Ketika masa depan abis menentukan keamanan seluruh umat manusia dan seluruh dunia Qian Kun, bahkan jika Chu Xingyun mencintai air dan wewangian lagi, mustahil baginya untuk mengambil risiko karena cinta pribadi anak-anaknya. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Tentu saja, kehidupan seseorang, emosinya tentu saja penting, tetapi sebagai manusia dengan tulang yang kuat, bagaimana mungkin ia hanya memiliki cinta di dalam hatinya, tetapi tidak ada dunia. Hah. Melihat Bai Bing ragu-ragu, menolak mengambil sendiri untuk melihat Chu Xingyun, Sui Liuxiang mendengus dingin apakah dia tidak ingin melihat saya? Kamu. Melihat Sui Liuxiang dengan marah, Bai Bing benar-benar tidak mengerti apa yang baik dari wanita ini, dan membuat Brother Chu sangat menyukainya. Dalam hal penampilan, Bai Bing berpikir bahwa itu lebih baik daripada Sui Liuxiang. Dari segi kebijaksanaan, Bai Bing masih memiliki banyak air dan aroma. Dalam hal bakat dan potensi, Bai Bing juga memiliki potensi tingkat kaisar. Jangan melihat Sui Liuxiang sekarang telah mencapai Kaisar Wu, memiliki kekuatan tingkat kaisar, dan begitu kaisar menerobos, kekuatannya bahkan dapat bersaing dengan kaisar. Namun, talenta keturunan tidak semua keuntungan, tetapi tidak ada kerugian. Bakat keturunan, jika tidak ada dukungan besar untuk keberuntungan, setidaknya butuh 10.000 tahun setidaknya, ada jejak kemungkinan untuk menjadi seorang kaisar. Di sisi lain, bakat wuling biasa, jika mereka lebih cepat, 100 tahun akan cukup untuk mencapai Kaisar Sun. Dengan kata lain, talenta garis keturunan 100 kali lebih sulit untuk menjadi seorang kaisar daripada manusia. Meskipun sekarang, Sui Liuxiang telah mengambil langkah lebih awal dari Bai Bing, dan memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar sebelumnya, tetapi hingga 100 tahun, Bai Bing juga memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang kaisar. Tidak peduli apa perbandingannya, Bai Bing tidak berpikir bahwa ia lebih buruk daripada dupa aliran air, dan bahkan dalam banyak kasus, ia menekan dupa aliran air satu atau bahkan beberapa. Namun, Chu Xingyun mencintai Sui Liuxiang, bukan dia. Tentu saja, Bai Bing juga menantikan dan merindukan cinta, meskipun dia hanya sangat menyukai Chu Xingyun. Tapi seseorang berkata, seperti adalah cinta yang dangkal. Cinta adalah cinta yang mendalam. Tidak mungkin, Chu Xingyun terlalu tampan, terlalu berbakat, terlalu lembut dan baik. Melihat Bai Bing menatap dirinya dengan marah, Sui Liuxiang juga tampaknya menyadari sesuatu.
Dengan lembut membelai rambutnya, Sui Liuxiang tersenyum kaku, dan berkata dengan tajam, karena dia sibuk, lupakan saja. Ketika dia sibuk, ingatlah untuk memanggilnya untuk menemuiku. Setelah berbicara, Sui Liuxiang berdiri dan berbalik untuk berjalan keluar. Pada saat berbalik, wajah Sui Liuxiang, yang masih tersenyum, segera menutupi wajahnya dengan es dan wajah yang dingin. Dengan punggungnya ke Bai Bing, tetapi bakat khusus Bai Bing, seperti Kaisar Abisal, adalah kekuatan spiritual. Oleh karena itu, meskipun Bai Bing tidak melihat semua perubahan Sui Liuxiang, dia merasakan dengan jelas melalui kekuatan spiritualnya. Berderit. Meremas tinjunya dengan erat, Bai Bing mengertakkan giginya dengan marah. Wanita ini. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang benar-benar disukai Brother Chu tentangnya. Meskipun sangat kesal dan sangat tidak nyaman untuk Chu Xingyun, Bai Bing juga tahu bahwa masalah emosional sangat pribadi. Meskipun dia didedikasikan untuk Chu Xingyun, dia tidak cocok untuk berpartisipasi. Itu selalu merupakan hal yang paling tabu untuk mengatakan hal-hal buruk tentang pacar seseorang. Tidak peduli seberapa baik itu akan melukai perasaan Anda. Jika tidak bagus, saya khawatir bahkan teman-teman saya belum melakukannya. Setelah meninggalkan restoran Jinfeng, Sui Liuxiang naik kereta dan bergegas kembali ke istana utama. Kali ini, alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk menemukan Chu Xingyun, ada beberapa hal penting. Semuanya harus dimulai dari lebih dari setengah bulan yang lalu. Lebih dari setengah bulan lalu. Di tepi Zhongzhou, dalam depresi gunung yang tersembunyi, serangkaian bangunan yang terbuat dari kayu gelondongan memancarkan aroma kayu. Jutaan pengrajin yang dimobilisasi dari Pulau Tiangong akhirnya membangun 100.000 gudang kerja dalam beberapa bulan, membuat meja kerja, dan dapat mulai bekerja kapan saja. Dalam beberapa bulan terakhir, produksi panah emas tajam telah sepenuhnya terhenti. Selama lebih dari setengah tahun, jutaan pengrajin hanya mengkonsumsi, tetapi tidak memiliki hasil. Untungnya, dalam 6 bulan terakhir, klan iblis belum menyerbu, jadi meskipun tidak banyak yang tersisa di garis depan yang menimbun Rui Jinjian, itu tidak menimbulkan gangguan. Tentu saja, keadaan ini tidak bisa bertahan selamanya, jika tidak begitu klan iblis menyerang dalam skala besar, apa yang harus dilawannya. Namun, sekarang, semuanya baik-baik saja, dan jutaan pengrajin siap untuk memproduksi panah emas tajam dalam jumlah besar kapan saja. Dengan perintah, jutaan pengrajin semuanya mengambil tindakan dan secara resmi memproduksi panah emas tajam dan panah iblis. Dari segi bahan, Anda tidak perlu khawatir, kali ini, bahan yang digunakan lebih baik daripada Jianzhu Jianmu. Arrowwood adalah bahan yang paling cocok untuk produksi panah yang diproduksi oleh panah adalah lurus dan tubuh panah seimbang, itu adalah bahan yang lebih cocok untuk produksi panah daripada bambu panah. Manusia telah berkembang selama puluhan juta tahun, dan kayu panah telah menjadi tanaman konvensional, hutan panah tumbuh di mana-mana di wilayah manusia dan dapat dipanen kapan saja. Jumlah kayu panah tidak habis-habisnya. Menurut ide dari Departemen Militer, karena Chu Xingyun telah menyerahkan berbagai panah penembakan dan panah iblis, tentu saja itu bukan masalah untuk diproduksi. Lagi pula bukan masalah untuk mengganti materi. Mereka mengganti panah yang lebih baik, bukan yang lebih baik. Panah-panah tidak diproduksi oleh pengrajin Tian, tetapi dibuat oleh bengkel lain dan diangkut ke Craftsman Canyon. 100.000 pengrajin dari Pulau Tiangong hanya bertanggung jawab untuk ukiran rune. Segera, gelombang pertama panah emas tajam diproduksi. Jika Anda perhatikan lebih dekat, panah penembak serigala yang diproduksi oleh Arrowwood sangat cantik dalam penampilannya. Panah adalah karya seni. Arrowwood berwarna keemasan dan teksturnya halus. Di bawah sinar matahari, tampaknya ditempa dari emas. Poros panah halus dan halus, bulu panah putih, warna emas, ujung panah yang tajam, semuanya sempurna. Namun, hal-hal yang terlihat bagus mungkin tidak mudah digunakan. Pada awalnya, rune ini dirancang berdasarkan bambu panah, kecuali jika semua karakteristiknya sama dengan bambu panah, rune ini masih bisa terinspirasi, tetapi efeknya sulit dikatakan. Bambu panah yang diproduksi oleh panah bambu memiliki poros berongga, ringan, elastisitas yang baik, ketangguhan yang baik, dan kekerasan tinggi. Di bawah dorongan angin ledakan dan rune emas yang tajam, ia dapat dengan sempurna mengikuti jalur yang dirancang. Tapi kayu panahnya berbeda, porosnya tidak berlubang, beratnya sepertiga lebih berat dari bambu panah, dan ketangguhan serta elastisitasnya tidak sebagus beberapa kali.
Ambil saja ranting panah bambu dan tekuk, Anda bisa menekuk ranting panah bambu menjadi lingkaran dengan kepala dan ekor tersambung. Tetapi sebagai kayu keras, Anda membungkuk untuk melihat panah. Karakteristik terbesar arrowwood adalah kekerasan tinggi, kekuatan tinggi, tetapi elastisitas dan ketangguhannya rendah. Dalam pepatah umum, karakter Jianmu agak tidak lentur. Bobot berat, elastisitas, dan ketangguhannya sangat luar biasa. Hasil langsung dari hal ini adalah panah emas tajam yang dibuat oleh arrowwood tidak dapat digunakan sama sekali. Karena bobotnya yang berat, panah ini tidak terbang tinggi atau jauh, dan kecepatan penerbangannya lambat, dan penetrasi serta daya rusaknya sangat buruk. Karena elastisitas dan ketangguhannya terlalu buruk, ia tidak terbang jauh, karena susunan ledakan dan susunan emas tajam berturut-turut bersemangat, seluruh voli panah meledak menjadi bubuk. Panah ledakan Feng Jin dirancang dengan hati-hati dengan bambu panah sebagai bahan, semuanya dirancang sesuai dengan karakteristik bambu panah. Dari lusinan data di sekitar panah bambu, jika ada aspek yang gagal, itu akan membuat seluruh panah tidak dapat digunakan. Masalahnya sekarang adalah bahwa meskipun kayu panah dan bambu panah cocok untuk membuat panah, ada 7 atau 8 item dalam lebih dari selusin data, dan jaraknya dibesar-besarkan. Penerbangan lambat, penerbangan dekat, daya tembus buruk, daya rusak rendah, dan penerbangan tidak jauh, panah akan hancur. Secara umum, panah seperti ini gagal total. Di tempat pengujian. Pertunjukan Dongfang, kegilaan Simen, Bei Ye Chang, Nangong Junyi, Sima Feifan, 5 orang berdiri di sana saling memandang. Kelima orang itu bergabung untuk membujuk Departemen Militer agar memobilisasi jutaan pengrajin dari Pulau Tiangong dan menempatkan mereka di jurang yang tersembunyi ini. Ini adalah banyaknya ayam betina emas yang dapat bertelur emas. Begitu berada di tangan mereka, mereka tidak akan lagi khawatir menghabiskan uang. Jangan mengira bahwa keluarga Kaisar Zun kaya akan kekayaan, padahal tidak. Seperti yang dikatakan Extreme Cold Emperor, ketika posisi lokal mencapai level tertentu, mereka semua bukan lagi milik individu. Meskipun 5 Kaisar Agung akan menduduki sebagian besar sumber daya manusia, mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk perlindungan kemanusiaan yang lebih baik. Faktanya, 5 Kaisar besar tidak pernah memberikan barang publik kepada keluarga mereka dan menginginkan uang, jadi mereka harus mendapatkannya sendiri. Terlebih lagi, Kaisar Zun memiliki umur lebih dari 10.000 tahun, dan ada puluhan juta anak dalam keluarga. Bahkan jika Anda ingin merawatnya, apa yang harus Anda rawat dan apa yang tidak harus Anda rawat. Ini adalah kasus di dunia ini. Tidak ada kekurangan janda, tetapi penderitaan yang tidak merata. Jika distribusi tidak baik, konflik akan pecah dalam keluarga. Ambillah 5 talenta besar sebagai contoh, meskipun mereka paling dihargai, itu hanya alokasi sumber daya budidaya yang lebih banyak, mereka tidak memiliki hak untuk menjualnya dan ingin mendapatkannya. Jangan melihat mereka masing-masing memiliki 6 tentara kekaisaran, tetapi tentara kekaisaran bukanlah kepemilikan pribadi mereka, tetapi harta dari klan kota keluarga. Meskipun mereka sekarang digunakan oleh mereka, mereka dapat dipulihkan kapan saja dan diserahkan kepada keturunan yang lebih baik. Pada akhir tahun, mereka kalah dari Sui Liuxiang satu demi satu. Setelah keberuntungan mereka diambil, status mereka dalam keluarga menurun secara linear. Sebagai hal yang mendesak, mereka harus membuat beberapa prestasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan keluarga dan kaisar. Jika tidak, begitu anak keluarga yang lebih besar tumbuh, mereka akan kehilangan segalanya secara instan. Setelah 5 pahlawan besar digantikan sepenuhnya, semua yang mereka miliki sekarang akan hilang secara instan. Bahkan 6 prajurit kaisar bersama mereka akan diambil kembali, dan mereka akan kehilangan segalanya dalam semalam. Kelima talenta hebat itu bukannya tanpa saingan, bahkan mereka juga punya pesaing, dan persaingannya sengit. 5 tuan besar hanyalah anak lelaki terbaik di keluarga 5 kaisar dari timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Apakah 5 kaisar besar menghormati patriark dan hanya menghargai anak laki-laki dengan potensi dan bakat? Tentu saja tidak, pada kenyataannya. Kaisar Lingmu, dan Kaisar Heijin di barat adalah laki-laki, sedangkan Kaisar yang sangat dingin di utara, dan Kaisar Houtu di tengah, semuanya perempuan. Laki-laki lebih penting daripada laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka macho, tetapi Kaisar perempuan, bagaimana mungkin memberikan preferensi kepada laki-laki, mereka adalah wanita itu sendiri.
Faktanya, 5 keluarga yang menjadi milik 5 kaisar besar, selain 5 pahlawan besar, juga memiliki 5 bunga emas. Bakat dan potensi mereka, serta kekuatan dan kecerdasan mereka tidak lebih rendah daripada 5 pahlawan besar. Kali ini, alasan mengapa 5 tampan besar dikirim bukan 5 bunga emas juga sangat membuat frustrasi. Bagaimanapun, beberapa kaisar ingin membiarkan anak-anak keluarga menikah kembali ke Suiluk siang-siang, bayangkan saja. Siapa yang dapat mengirim 5 gadis? Oke kakak, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi.